Apalah artinya mewujudkan mimpi kalau hanya mengawang-awang saja dalam lamunan, tanpa adanya pergerakan. Yang ada, mimpi itu hanya jadi sebuah hayalan. Kalian pasti nggak mau kan? Mimpi Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 hanya jadi hayalan belaka. Mimpi Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 kini tinggal sejengkal. Tinggal 4 laga lagi. Tinggal sejengkal, ya, guys. 4 laga lagi. Setiap laganya harus dipersiapkan secara matang. Gak boleh setengah-setengah. Karena jika terpeleset di 1 laga saja, bisa pupus seketika mimpi itu. Pergerakan nyata kini telah dilakukan PSSI, termasuk dengan cara menambah amunisi baru. Trio Enjoy, yakni Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi akan bergabung di skuad Garuda. Dengan beberapa penambahan pemain tersebut, lantas bagaimana Patrick Kluivert meramunya? Sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven. Oke guys, itulah kedalaman skuad dari keturunan baru Timnas Indonesia yang akan memperkuat Timnas Indonesia nanti di sisa 4 laga ya. Tinggal sejengkal lagi guys ya langkah Indonesia jika Indonesia nanti mau lolos ke Piala Dunia 2026 ya. Harga mati harus menang melawan Australia ya. Dan laga itu benar-benar laga penting layaknya sebuah final guys ya. Karena laga antara Timnas Indonesia melawan Australia itu juga menjadi ajang pembuktian Patrick Kluivert sebagai juru taktik baru Timnas Indonesia ya, yang ditemani oleh Alik Pastur dan Denny Lanzat. Dan ini sih ngeri banget ya kedalaman skuad Timnas Indonesia. Kalau ditanya, sudah ada Martin Pas, sudah ada Calvin Verdong, mengapa harus menambah amunisi lagi ya, seperti Emil Audero, seperti Dean James ya di posisi yang sama. Dan memang kenapa menambah Joy Pelupesi ya, karena memang sebelumnya target PSSI kan menaturalisasi Jero Ridwald ya, namun mengalami kendala dan memang harus diambil keputusan yang sat-sat ya, makanya Joy Pelupesi ini benar-benar dikebut guys ya untuk mendampingi Tom Hai di gelandang tengah ya, bisa menjadi gelandang serang maupun gelandang bertahan ya, tergantung nanti Patrick Kluivert akan meramu skuad yang dimiliki Timnas Indonesia ini guys. Oke, mari kita lanjut menonton berita yang bakal gue reaction ya. Kalian juga bisa ikutan memberikan opini kalian ya mengenai video yang udah gue reaction ini. Dengan cara apa? Dengan mengirimkan opini kalian lewat kolom komentar di bawah ini. Oke, mari kita simak bareng kelanjutan video ini guys. Ini dia deretan dengan menggunakan pola 4-2-3-1 seperti Indonesia. apa yang pernah diterapkan Kluivert di Adana Demirspor maupun Timnas Curaçao, maka komposisinya akan menjadi seperti berikut ini. Di posisi kiper akan terjadi persaingan sengit antara pemain yang baru dinaturalisasi, yakni Emil Audero Mulyadi dengan Martin Pas. Pertanyaannya, sudah punya Martin Pas yang handal, kenapa harus menaturalisasi Emil? Persaingan dan backup adalah alasan PSSI menaturalisasi Emil. Persaingan yang sehat di posisi kiper akan menciptakan performa terbaik. Toh rencana bergabungnya pemain keturunan Mataram tersebut sebelumnya juga telah dikonsultasikan dulu dengan Martin Pas. Alih-alih minder atau kecewa, Pas justru mengaku antusias karena bisa bersaing untuk membuktikan yang terbaik. Keren Martin. Naturalisasi kiper baru ini juga sebuah tindakan backup. Pas ini adalah salah satu pemain yang sudah mengantongi 1 kartu kuning di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Apabila ia dapat 1 kartu kuning lagi di laga melawan Australia, ia akan absen di laga melawan Bahrain.
Belum lagi kalau riwayat cedera pas kambuh lagi. Nah, disinilah kedatangan Emil Audero akan sangat menolong. Lalu siapa yang akan jadi kiper utama? Jawabannya mungkin hanya Kluivert dan Sjoerd Wodenberg yang Ya, tahu. kita masih menunggu siapa Sebab yang akan keduanya jadi mirip secara kiper utama postur timnas dan punya Indonesia masing-masing kelebihan. Keduanya juga jago dalam duel 1 lawan 1 maupun bola atas. Penyelamatan gemilang Emil saat hadapi Mantova dan saat menjadi man of the match melawan Cosenza jadi bukti keunggulannya. Martin Pas, selain sudah terbukti jago menjaga gawang timnas Garuda selama ini, di level klub ia juga sama jagonya. Di musim terbaru MLS, FC Dallas diantaranya meraih kemenangan melawan Houston. Ini dia kedalaman skuad back tengah. Di Ya. posisi back, 4 back sejajar kemungkinan masih akan ditempati oleh Kevin Dix di back kanan, duet Miss Hilgers dan Jay Itzes Ngeri di back sekali tengah, nih, guys, ya. lalu Calvin Verdong di back kiri. Namun kuartet tersebut kini bisa terancam ketika pelapisnya melimpah dan tak kalah gacor. Misal saja di back tengah, ada Elkan Bagot dan Justin Hubner yang makin menggila di klubnya masing-masing. Justin Hubner bersama Wolves U21 kini selalu jadi starter dan bahkan dipercaya menjadi kapten. Kesulitannya sudah terbukti ketika Wolves U21 mampu menumbangkan tim seperti Manchester City U21 maupun Tottenham Hotspur U21. Elkan Bagot juga sama jagonya dengan Hubner. Ia selalu tampil sebagai starter di Blackpool. Performa apiknya pasca sembuh dari cedera bahkan sempat dipuji setinggi langit oleh pelatihnya Steve Bruce. Yang lebih membanggakan lagi, sejak Bagot comeback, Blackpool tak pernah kalah hingga akhir Februari. Dengan adanya pelapis hebat mereka, Kluivert harusnya tak usah khawatir jika Jay Itzes absen maupun Miss Hilgers performanya menurun seperti saat dikritik Alex Pastoor. FYI aja nih, Jay Itzes itu termasuk dalam rombongan pemain yang sudah terkena 1 kartu kuning. Artinya jika melawan Australia kena kartu kuning lagi, maka Bang Jay bakal absen di laga melawan Bahrain. Ya, disinilah keberadaan pelapis yang berkualitas diperlukan Kluivert. Oh ya, jangan lupakan juga Rizky Ridho. Meski performanya menurun bersama Persija, ia juga bisa jadi salah satu opsi pelapis pilihan Kluivert. Oke ya, sorry, gua jeda dulu guys ya. Kalau di Ini back sayap sedikit kanan, memberikan tempat utama informasi harusnya buat masih kalian, jadi ya. milik Mungkin Kevin Dix. banyak yang sudah Pemain tahu yang bahwa, dijuluki Penal Dix meskipun itu Elkan performanya di Bagot, Copenhagen ya, makin lagi gacor. gacor-gacornya di klubnya. Aksi menawannya Namun, bahkan mampu kemarin meloloskan ketika timnya ke dihubungi 16 besar Patrick UEFA Kluivert Conference kemungkinan League. tidak bersedia Kevin Dix untuk jangan dianggap datang, hanya hebat ketika jadi untuk algojo memperkuat penalti timnas Indonesia saja. ketika Lihat akan juga bertanding asis-asisnya melawan yang Australia memanjakan dan striker, Bahrain, ya. Baktren Dan Alexander alasannya, Arnold. Sebagai pelapis ada Sandy Walsh yang tak kalah kemungkinan jago. besar Elkan Rekrutan Bagot baru Yokohama mau Marinos fokus, ini juga siap mengancam Kevin Dix. Performa karirnya debutnya di dulu Liga untuk Jepang membela, bahkan dipuji habis Blackpool, oleh pelatihnya Steve Holland. Ya, apapun Selain itu Walsh, nggak masih masalah ada ya, juga pemain karena, Port FC Asnawi Mangku Alam di yang bisa jadi squad opsi kedalaman back, ya, skuad Indonesia jika diperlukan. punya banyak ya. Jadi nggak perlu khawatir lagi meskipun Nah, yang jadi nanti pertanyaan Elkan tidak sekarang mau comeback adalah lagi, di back ya. kiri, Nggak kenapa masalah, sih sudah ya. ada Kita nggak Calvin perlu Verdong khawatir. kok masih Meskipun saja Elkan nggak mau bela menaturalisasi timnas back kiri Indonesia lain lagi, nggak seperti masalah ya, Dean kita James. sudah punya back-back Perlu terbaik. diketahui Oke, football lovers, mari kita Verdong itu sama lanjutkan, halnya seperti Martin Pas dan Jay Itzes. melihat Pemain NEC Nijmegen tentang itu sudah kedalaman mengantongi squad, 1 kartu di kuning. lini yang lainnya. Jika kena kartu kuning lagi saat bentrok melawan Australia, ia Ini, akan absen back di sayap laga kanan, melawan ada Bahrain. Penal Dix Disinilah ya, keberadaan atau Bang Dean Kevin James Dix. jadi penting. Bicara soal kualitas, Dean James Nah, hampir bener mirip kan, dengan penal Dix. Verdong. Tipe back sayap gesit dan rajin naik turun membantu serangan. Di era divisi musim ini, ia menjadi tulang punggung timnya Go Ahead Eagles. Dari 17 laga yang dilakoni, 5 kali clean sheet telah ia torehkan hingga ngeri juga akhir nih. Februari. Selain Dean James, jangan lupakan juga ada pelapis lain seperti ini Shani dia. Patinama maupun Sandy Pratama Walsh. Arhan. Pratama Arhan jangan dianggap sepele loh. Senjata lemparan ke dalamnya sering bertuah di Liga Thailand. Wih, Dari bek kiri beranjak ke posisi gelandang Nah, tengah memang. atau double pivot. Posisi ini juga makin melimpah kedalamannya ketika kedalaman kedatangan back Joy sayap Pelupesi. kiri ya.
Duet pemain Lomel SK itu dengan Tom Haye kemungkinan akan diplot sebagai starter oleh Kluivert di posisi ini. Kalian akan mendapatkan jawaban. Joey Pelupessy memang sudah berumur 31 tahun, namun pengalamannya sangat dibutuhkan. Dengan tersendatnya proses naturalisasi Jairo Riedewald, Pelupessy akan jadi pilihan jangka pendek timnas di posisi gelandang bertahan. Yang perlu diketahui juga, pemain berdarah Maluku itu juga merupakan mantan anak asuh Kluivert ketika membela FC 22 pada tahun 2011 silam. Jadi ya, Kluivert pasti sudah hafal banget gaya bermainnya. Sebagai gelandang bertahan bertipe petarung, Pelupessy punya beberapa keunggulan. Dilansir dari Sport Corner, tingkat sapuan perlaganya hampir mencapai 2,3%. Begitupun tingkat tackle perlaganya mencapai 1,3%. Angka itu cukup jadi modal baginya yang akan menyandang sebagai pemain tukang pukul timnas Garuda. Tak hanya sebagai tukang pukul, umpan-umpannya pun juga bisa diandalkan. Lihat saja ketika ia menciptakan asis di laga melawan Kasyuban. Lantas siapa pelapis dari duo Pelupessy dan Haye? Tenang, Kluivert masih banyak opsi. Ada Ivar Jenner yang perlahan makin konsisten di Jong Utrecht. Tak hanya Jenner, Nathan Choaon maupun si preman Justin Hubner juga bisa ditempatkan di posisi tersebut bila diperlukan. Selain posisi double pivot, ada satu posisi penting di format 4-2-3-1 Kluivert, yakni gelandang serang yang diberi keleluasaan untuk bergerak di belakang striker. Posisi tersebut kemungkinan akan menjadi milik Marcelino Ferdinand. Kecakapan pemain Oxford United di posisi tersebut sudah terbukti saat ia mencetak brace ke gawang Arab Saudi. Namun jika performa Lino kurang menggigit, Patrick Kluivert bisa memilih opsi Egy Maulana Fikri di posisi tersebut. Performa Egy bersama Dewa United musim ini sangat memukau. Ditempatkan oleh pelatih Jan Olde Rickering di posisi belakang striker. Pemain berjuluk Kelok 9 itu sudah mencatatkan 10 gol dan 4 assist hingga akhir Februari. Kalaupun Patrick Kluivert butuh opsi lain, ia juga bisa mendorong Tom Haye di posisi tersebut. Sebagai gantinya, Ivar Jenner bisa ditaruh di posisi double pivot berduet dengan Pelupessy. The Professor cukup punya kemampuan jika mengemban peran tersebut. Ada Ivar Jenner. Ia punya atribut kreativitas, kualitas umpan serta tendangan roket jarak jauhnya yang dahsyat. Jadi gak perlu khawatir siapa pelapisnya. Lanjut ke posisi sayap serang. Di sayap serang kiri, satu tempat akan menjadi milik Ragnar Oratmangun. Namun saat melawan Australia, siapa yang akan menempatinya? Sebab pemain FC Vidender itu akan absen karena akumulasi kartu. Ya, disinilah kedatangan Dean James menjadi penting. Menurut beberapa sumber seperti Okezone maupun Bola Sport, antara Dean James atau Calvin Verdong kemungkinan akan menempati posisi tersebut. Keduanya cukup punya alasan ditempatkan di posisi tersebut kalau melihat segi produktivitasnya. Musim ini Dean James di Go Ahead Eagles sudah mengemas 1 gol dan 2 assist, sedangkan Calvin Verdong di NEC Nijmegen dengan 1 gol dan 1 assist. Artinya salah satu dari keduanya patut dicoba di posisi tersebut saat melawan The Socceroos. Bayangkan betapa mengerikannya jika duo back Eredivisie yang bertenaga badak itu mengobrak-abrik pertahanan lawan dari sisi kiri. Lalu bagaimana di sayap kanan? Posisi tersebut akan menjadi milik pemain PSV Zwolle, Eliano Reinders. Adik Tijani Reinders itu musim ini banyak dimainkan di sektor kanan. Soal kemampuan gak usah diragukan lagi. Lihat saja ketika pemain PSV sekelas Ivan Perisic saja kewalahan menghadapi Eliano. Tapi kan Eliano lebih berposisi sebagai bek kanan bukan sayap kanan. Tenang, pemain 24 tahun itu cukup baik kok jika jadi pemain sayap. Sebelum ditempatkan di posisi bek kanan, Eliano ini dulunya di PSV Zwolle juga posisinya adalah sayap serang. Menurut catatan Transfermarkt, Eliano di posisi tersebut sudah torehkan total 4 gol dan 5 assist. Namun jika Kluivert punya pemikiran lain, bisa jadi posisi Eliano ini ditukar dengan Kevin Dix. Kita tahu Kevin Dix lebih produktif musim ini dari segi serangan. Cocok nggak? Bayangkan saja,
Dari sisi kiri sudah mengerikan dengan kombinasi Calvin Verdong dan Dean James. Di sisi kanan akan ada kombinasi Kevin Dix dan Eliano Renders. Sudah begitu, masih ada pelapis yang bisa sewaktu-waktu dibutuhkan Kluivert untuk membuat perbedaan. Tipe pemain sayap cepat yang bertipe cut inside seperti Egy Maulana Fikri maupun Sadil Ramdhani bisa jadi opsi pelapis. Keduanya mampu menawarkan aroma serangan yang berbeda lewat tusukan-tusukannya membelah pertahanan lawan. Sudah kuat di posisi sayap serang, harus kuat juga dong di posisi ujung tombak. Satu tempat di posisi striker akan jadi milik Ole Romani. Sebagai salah satu striker top dunia, Kluivert tak mau menanggung malu jika ia tak mampu memoleh striker asuhannya jadi gacor. Tipe striker seperti Ole Romani dengan tinggi badan 1,85 meter serta tubuh yang ideal sudah memenuhi standar striker yang diinginkan Kluivert. Bermain di Championship Inggris bersama Oxford United, pemain 24 tahun tersebut sudah banyak dipuji, termasuk oleh pelatihnya sendiri, Gary Rowett. Meski belum cetak gol dan assist, namun beberapa peluang berbahayanya mampu menjadi ancaman nyata bagi lawan. Namun jika Romani masih mandul saja bagaimana? Sebagai alternatif masih ada striker macam Ramadan Sananta yang kini makin tajam bersama Persis Solo. Secara postur, ia juga nggak kalah jauh dengan Romani. Sananta bahkan sudah menyebut sendiri tak takut bersaing dengan Romani di posisi ini. Kalaupun tidak dengan Romani maupun Sananta, Kluivert bisa memasang El Klemer Rafael Strijk sebagai striker palsu. Meski performanya masih menurun bersama Brisbane Roar, El Klemer tetaplah El Klemer. Ia bisa tiba-tiba mengejutkan seperti saat ia mencetak gol melawan Bahrain. Atau bisa jadi, kalau masih di posisi mengejar ketertinggalan atas lawan, bisa tuh Romani diduetkan bersama Strijk maupun Sananta. Oke guys, itulah kedalaman skuad yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Wow, bener-bener gokil dan ngeri sekali guys ya. Semoga Patrick Kluivert mampu meracik sebuah kedalaman yang sudah dimiliki timnas Indonesia menjadi kekuatan baru ya, sehingga nanti ketika melawan Australia, Indonesia mampu memetik hasil positif ya. Intinya menang ya, gak boleh imbang apalagi kalah. Oke, terima kasih buat kalian semua. Maaf gua gak banyak ulas karena ini durasinya udah panjang banget ya, dan udah dijelaskan semua oleh Mimin ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa buat kalian semua yang mungkin belum subscribe ya, gua ingetin lagi, tekan tombol subscribe, like dan share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan update terkini seputar timnas Indonesia yang bakal gua reaction. Oke, sampai ketemu di video gua selanjutnya. Salam sepak bola.